Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini bersama adik-adik Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan Senin Selasa engkau tetap aja. Ayo adik-adik di rumah silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Nanti ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan baik ya. Kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah bersama lagi walaupun masih secara online. Dan juga kita bersyukur atas kesehatan dan juga bisa berkumpul dengan keluarga kita. Sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang berikan pada kami, kesehatan Tuhan dan segala kebutuhan yang kami perlukan tercukupi. Kami juga bersyukur hari ini walaupun masih secara online kami bisa memuji Tuhan dan juga mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam mendengarkan cerita supaya kami bisa duduk tenang dan juga mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik di sini pernah melihat gunung? Nah, dari rumah adik-adik apa kelihatan enggak gunung-gunung yang ada di jauh sana? Atau mungkin pada saat adik-adik pergi ke kebun atau lagi jalan-jalan keluar kota bisa melihat gunung yang tinggi dan besar-besar. Wah, sangat indah ya. Nah, kalau misalnya kita pergi ke gunung, mungkin
Terkadang kita melihat ada orang-orang yang berdoa dijadikan tempat yang keramat dan dijadikan tempat untuk memuja orang mati. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak percaya hal seperti itu. Kita yakin kalau laut, daratan, dan Tuhan membentuk gunung juga itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita patut untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Nah, seperti yang hari ini kita akan mau dengar cerita tentang Nabi Elia di Gunung Horeb. Di negeri Israel ada sorak-sorai yang tak habis-habisnya. Hujan lebat turun sesudah kekeringan selama 3,5 tahun. Anak-anak menari di tengah hujan yang sangat segar. Binatang pun minum air sampai kenyang. Dan juga ada ibu-ibu yang lari keluar rumah untuk membawa ember supaya terisi dengan air hujan. Bapak-bapak yang baru turun dari Gunung Karmel memberitahukan, Tuhan telah mendengar doa Nabi Elia. Tuhan yang menjawab dengan api dan memberi hujan lagi. Marilah kita hanya menyembah kepada Dia saja. Pada saat di istana Samaria, Raja Ahab mendengarkan kalau hujan ini turun karena doa dari Nabi Elia. Lalu Raja Ahab datang kepada Isabel. Lalu Isabel menanyakan, "Di mana nabi-nabiku? Mengapa mereka belum juga pulang untuk mengadakan ibadah kepada Baal yang sudah mendengarkan doa dan mengirim hujan lebat ini?" Lalu Raja Ahab menjawab, "Ini bukan Baal yang memberikan hujan, tetapi Tuhan Allah Israel yang menjawab dengan api dan memberi hujan kepada Israel. Nabi-nabi Baal dan Asyera sudah dibunuh oleh Nabi Elia." Lalu Isabel berkata, "Dibunuh semua?" Lalu dengan kemarahannya dia berkata, "Kalau begitu aku akan memberi pelajaran kepada Nabi Elia." Isabel dengan geram masuk ke kamarnya dan menulis surat. Lalu dipanggilnya seorang hamba yang dapat dipercayainya untuk memberikan surat ini kepada Nabi Elia. Di rumah, Elia yang sedang duduk memuji Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan dan berucap syukur karena Tuhan mau mengasihi mereka dan mengirim hujan setelah mereka kekeringan. Tiba-tiba pintu rumah diketok. Di luar berdiri seorang pesuruh dari Ratu Isabel. Dia menyampaikan sepucuk surat. Dan saat Elia membuka surat itu dan membacanya, mukanya sangat pucat. Dalam suratnya tertulis, "Besok kira-kira pada waktu seperti ini, aku akan membunuh engkau dengan pedang, seperti kau telah membunuh nabi-nabi Baal dan Asyera." Setelah pesuruh Isabel sudah pulang, Nabi Elia masih duduk di dalam rumahnya. Dia ketakutan karena ada ancaman dari Isabel yang akan membunuh dia. Saat hari sudah gelap, Elia pergi dengan diam-diam dari kota Samaria. Mereka berjalan dan pada saat malam, Elia duduk di bawah pohon karena sangat letih dan lesu di padang gurun yang sunyi dan sepi. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, "Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ambil nyawaku, sebab aku ini tidak lebih dari nenek moyangku." Kemudian Elia tertidur. Tuhan Allah melihat Elia tertidur di bawah pohon di tengah padang gurun. Lalu dia mengirim seorang malaikat untuk melayani Nabi Elia. Malaikat itu menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Elia bangun sambil melihat ke kanan dan kiri. Tidak ada orang, tetapi ada roti dan ikan bakar dan kendi berisi air. Ia bangun seperti yang diperintahkan oleh malaikat, lalu dia makan dan minum. Sesudah itu, dia bisa tidur dengan nyenyak. Lalu beberapa saat kemudian, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan berkata, "Bangunlah, makanlah. Kalau tidak, perjalananmu akan semakin jauh." Elia terbangun dan makan dan minum. Hatinya sangat tenang karena Elia tahu Tuhan memelihara dia di tempat yang sunyi ini. Dulu, Tuhan juga mengirimkan burung gagak untuk memberikannya roti dan daging. Lalu juga Tuhan pernah menyuruh ibu janda dari Syarfat memelihara dia. Sekarang Allah mengutus malaikatnya dan dia tahu kalau Tuhan sangat baik.
Setelah Elia makan dan juga merasa kuat, dia melanjutkan perjalanannya selama 40 hari, 40 malam sampai ia tiba di Gunung Horeb. Saat Elia mendaki Gunung Horeb, makin lama makin tinggi. Lalu dilihatnyalah Gunung Horeb yang tandus dan kering. Ketika hari sudah gelap, Elia menemukan sebuah gua dan ia masuk ke dalamnya. Saat ia sedang beristirahat, tiba-tiba firman Tuhan datang kepadanya. "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia tahu ini suara Tuhan. Dia menjawab, "Aku sudah bekerja dengan sekuat tenaga sebab orang Israel telah melanggar perintahmu. Mereka tidak ingat dengan janjimu. Mezbah korban telah mereka robohkan. Nabi-nabimu mereka bunuh. Tinggal aku seorang diri yang lolos. Tapi mereka sekarang juga mencari aku untuk dibunuh." Lalu datang firman Tuhan lagi. "Keluar dan berdirilah di luar gua di hadapan Tuhan." Lalu di luar tertiuplah angin yang sangat besar dan kencang. Kencangnya sangat kencang. Lalu gunung-gunung pun terbelah dan bukit-bukit batu pun pecah. Tetapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Kemudian gunung bergoyang lagi karena gempa bumi yang sangat hebat. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi. Sesudah gempa, turunlah api. Elia mengerti betapa kuat Tuhan Allah itu, lebih berkuasa daripada Ahab dan Isabel dan semua orang jahat di atas bumi ini. Tetapi Tuhan sendiri belum nampak di dalam api, gempa, dan angin. Di manakah Tuhan? Elia terdiam. Lalu tiba-tiba bertiuplah angin sepoi-sepoi. Langsung Elia merasakan, ya Tuhan sudah dekat. Tuhan ada di sini. Ia menutupi mukanya dengan mantel dan berdiri kembali di pintu gua. Tuhan berkata, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Elia menjawab, "Sama seperti tadi. Aku bekerja dengan sekuat tenaga untuk Tuhan, sebab orang Israel telah melanggar perintahmu. Mereka tidak ingat lagi dengan janjimu. Sekarang mezbah korban telah mereka robohkan. Nabi-nabimu mereka bunuh. Tinggal aku seorang diri yang lolos. Tetapi sekarang mereka mencari aku dan hendak membunuhku." Tuhan menghibur Elia dengan memberikan tugas baru kepadanya. Tuhan berkata, "Elia, kau bukan seorang diri. Di Israel masih terdapat 7.000 orang. Aku akan memberi seorang penolong kepadamu, Elisa namanya. Kemudian hari ia akan menggantikan engkau." Mendengarkan kata-kata Tuhan itu, Elia merasa terhibur. Ia kembali ke negerinya. Di sana pun ia bertemu dengan Elisa. Lalu Elia pun mengajar Elisa dan Elisa melayani Elia. Begitulah Tuhan menghibur dan menguatkan hambanya yang setiawan. Hari ini kita sudah mendengarkan tentang cerita Nabi Elia. Walaupun Nabi Elia hampir lupa betapa berkuasanya Tuhan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sedang sedih, putus asa, kecewa, Tuhan tidak marah. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, kita katakan, "Tuhan, saya sedih, saya kecewa, saya putus asa ya Tuhan. Bagaimana? Dan Tuhan tolong saya," seperti itu. Dan kita yakin kalau Tuhan akan menghibur kita, memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Nah, cerita kita selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan kepada kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan apabila kami sedih berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan juga Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Dan buatlah kehidupan kami ini ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami supaya mengerti kehendak Tuhan, supaya tidak khawatir dan tetap berserah kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami hari-hari berikutnya, pekerjaan orang tua kami, kesehatan kami, dan juga belajar kami di rumah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
di rumah, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Namun terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kakak pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada waktu untuk kami memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus tolong memberkati keluarga kami, orang tua, agar kami memberi yang terbaik. Nah, terima kasih Bapa, pujilah namamu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Berilah yang Baik. Kemudian kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tolong Engkau sertai sepanjang minggu ini kami dalam aktivitas kami, dan bimbinglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu kita minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah minggu